Baik, selamat pagi teman-teman, menjelang siang, sahabat tani. Pagi ini kita akan coba fermentasi bokasi dari kotoran ayam atau kohe ayam jumbo atau ayam pedaging. Ini kotorannya sekitar kurang lebih 1 ton lebih, dan akan kita fermentasi walaupun ini kotoran masih ada yang masih belum kering, masih ada kadar air sekitar 20-30% lagi, dan nanti akan kita fermentasi karena kebutuhan lahan kita masih kekurangan, dan kita akan mempercepat proses fermentasinya dengan cara memperbanyak M4 dan gula merahnya biar mikroorganisme yang ada di dalamnya kita banyakkan biar cepat proses fermentasi atau pembusukan kotoran atau kohe ini. Ya, ini tadi kohenya 1 ton lebih, dan kita telah bahan yang keduanya ini scum. Ya, ini ada sekitar 10%, dan scum ini pun sebagian telah dibakar, scum bakar, dan jauh lebih bagus karena sudah menjadi arang dia, ya. Dan ini sekitar 10%. Ini scum 10% dari 1 ton berarti 100 kg. Ini tadi kurang lebih satu karungnya 15 kg. Ini ada 7 karung, berarti ada sekitar 105 kg, ya. Ini scumnya ada 10%. Kemudian bahan yang keduanya, nah ini gula merah tadi yang sudah dicairkan. Kalau standarnya biasanya untuk 1 ton gula merahnya cukup 1 kg. Tapi ini tadi kita cairkan 2 kg karena kami tadi telah jelaskan kita banyakkan mikroorganismenya untuk mempercepat pembusukan kohenya. Dan begitu juga M4 pertaniannya kita kasih 2 liter. Kalau standarnya 1 liter saja sudah cukup untuk 1 ton. Tapi karena kita mengejar ini lebih cepat, dan apalagi kohenya belum 100% kering, masih hanya sekitar 70% keringnya atau busuknya. Dan bahan berikutnya ini air. Ya, untuk kita 1 ton ini kurang lebih airnya sekitar 50-60 liter air. Nah, biarpun kami sudah kasih tahu atau kami jelaskan 50 liter, tergantung lagi, ya, kadar air atau kering basahnya kohenya itu, ya. Tapi karena kita telah biasa untuk fermentasi, makanya kita prediksi kebutuhan air di sini sekitar 50 liter. Kalau kebutuhan yang lainnya ya seperti alat-alat, scope, cangkul, gembor, dan ember lah, ya. Dan begitu juga alasnya, contohnya seperti terpal, alas bawahnya kalau kita fermentasi di lahan. Kalaupun juga di balai, contohnya udah di lantai, ya boleh saja lantai semen saja. Yang penting nanti ada juga penutupnya, mungkin seperti terpal. Nah, setelah kita tabur rata, kita cacah kotorannya atau kohenya, kita tebar rata di bawah terpal. Baru kita tebar yang keduanya, kita tabur yang keduanya scum atau scum bakar, ya. Kita tabur di atasnya sehingga nanti tercampur rata dia, kita tebar. Baru nanti setelah kita habis tebar scum atau arang scumnya, sekalian juga kita campur M4 pertaniannya di air yang 50 liter tadi. Begitu juga gula merahnya kita campur rata, ya. Itu juga bahan yang satu lagi hampir lupa tadi teman-teman, dedak, ya. Dedaknya juga kita pakai 1-2%, karena ini tadi 1 ton setidaknya 10 kg, dan karena ini tadi kita perbanyak M4 sama gula merah untuk pakan mikrobanya, makanya kita pakai juga dedak di sini 20 kg, ya. Kita campur rata juga, tebar rata, baru nanti
kita campur, aduk sampai tercampur rata. Begitu juga nanti kita siram pakai air M4 nya. Ya, ini tadi karung kohenya atau kotorannya. Ada sekitar 40 ke 50 karung tadi kohenya. Tiap karungnya tadi ada sekitar kurang lebih 20 ke 25 kg. Ya. Dan di sebelah kanan kita ini juga kita telah menanam cabai merahnya. Ya, ini baru tanam kemarin ya. Dan kotoran yang kita fermentasi ini nanti kita pakai di lahan ini, di yang pas posisi ada kohe ini. Kita fermentasi di sini untuk kebutuhan tanaman melon kita nantinya, pas di belakang gubuk. Ya. Kalau lahan cabai sudah terisi semua komposnya. Ya, ini manfaatnya kita siram. Dan sebelum diambil dulu harus diaduk, dicampur dulu ya, M4 sama gula merah yang telah dicairkan di air. Baru kita siram pakai gembor. Nah, setelah kita siram M4 nya sekitar separuh dulu, M4 separuh dari air yang telah kita campur tadi 50 liter ya, sekitar 2 gembor. Kita siram dulu baru kita campur ya. Kita aduk tadi kotoran sama sekam, begitu juga dedaknya tadi dan air M4 nya. Nah, ini dilakukan penambahan dedaknya karena dedak yang pertama tadi masih kurang. Ini dedaknya ditambah 10 kilo lagi karena yang pertama tadi hanya sekitar 10 kilo. Nah, kita lakukan penambahan 10 kilo lagi. Dan jika teman-teman juga merasa kurang maksimalnya atau biar cepat terfermentasi atau busuk, atau untuk lebih mempercepat mematikan jamur jahat yang ada di dalam kompos atau bekas yang akan difermentasi, boleh juga teman-teman menambah dolomit ya. Kalau ukuran 1 ton ini boleh teman-teman tambah sekitar 5 kilo sampai 10 kg ya. Dan jika juga tidak ada dolomitnya boleh tidak. Dan jika teman-teman boleh biar lebih maksimal lagi, boleh teman-teman menambah dolomitnya sekitar 5 kg atau 10 lah. Nah, setelah nanti tercampur rata ini, kita balik sekitar 3 kali bolak-balik biar tercampur rata semua. Baru nanti kita tutup ya. Dan setelah tercampur pertama, kita tambah lagi air M4 nya yang telah dicampur dengan gula merah, disiram lagi
sampai nanti 3 kali pencampuran ya. Dan air yang 50 liter tadi akan habis nantinya untuk kebutuhan kompos atau bokasi 1 ton ini. Dan ini proses pencampurannya, dan teman-teman yang lagi mencampur ini ya, ada teman-teman dari SMK Negeri 1 Sogayadu yang lagi praktek di lahan kita. Dan ini senior mereka, si Agus Daha. Nah, setelah masuk semua bahan-bahan teman-teman dan tercampur rata, ini dia wujudnya setelah tercampur. Baru kita datarkan dengan ketebalan paling tebal 40 cm. Kenapa? Alasannya kenapa 40 cm? Seandainya lebih dari 40 cm nantinya bokasi atau kompos yang ditumpuk ini dia sangat panas di tengahnya dan mengakibatkan mati mikroba atau mikroorganisme yang kita kasih tadi di dalam kotoran ini mati, sehingga paling tebalnya 40 cm, sehingga tidak terlalu panas dia nantinya. Walaupun dia panas hanya sekitar ya hangat-hangat lah, sehingga mikroba itu tidak mati ya. Tapi seandainya kita tebalkan sampai 70 cm, pasti nanti dia sangat panas sekali dan mikroba yang ada di dalam bokas ini akan mati ya. Dan ini nanti setelah rata, ini tebalnya 40 cm ya, ketebalan 40 cm, sudah dibuat segi 4 di atas tenda. Baru kita nanti akan tutup ya. Kebetulan di sini lahan kita, tempat fermentasi ini lahan terbuka, dan nanti kita akan tutup, kita pakai terpal lagi di atas biar tidak tembus air di dalamnya. Nah, ini setelah terbentuk persegi 4, kita tutup dan kita tambah lagi tutupnya, kasih terpal biar tidak tembus air di dalamnya. Nanti terpalnya kita lipat 2 lembar, dilipat biar air tidak tembus di dalam kotoran atau bekas yang telah kita fermentasi. Dan ini terpal keduanya ya, sudah dikasih tadi 1, dikasih terpal kedua lagi. Dan ini nanti 2 hari lagi kita akan bolak-balik lagi, campur balik, dan begitu juga 2 hari berikutnya dicampur bolak-balik lagi, sehingga sampai 3 kali pencampuran ya. Untuk pencampuran pertama hari ini sudah selesai, 2 hari lagi nanti pencampuran kedua, dan 2 hari lagi berikutnya itu pencampuran ketiga. Dan setelah 2 hari setelah pencampuran hari ketiganya, bokasi yang telah kita fermentasi ini sudah bisa dipakai. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih cirinya kalau sudah jadi, sudah maksimal proses fermentasinya? Ya, di situ kita lihat nanti di hari terakhir bokasi ini nanti tidak panas lagi, tidak hangat lagi, dia sudah dingin. Itu ciri-cirinya, tanda-tandanya kalau
sudah berhasil proses fermentasinya. Dan ciri-cirinya juga kalau seandainya lagi proses fermentasi ini, kalau memang jadi dia, ini nanti kita cek besok, ini bokas yang telah kita tumpuk ini kita cek besok. Kalau dia panas atau hangat, berarti dia lagi proses pemasakan atau proses fermentasi, ya. Dan selama 1 minggu prosesnya itu, selama 3 kali balik, dan setelah nanti 1 minggu setelah 3 kali balik, dia sudah jadi dan tidak akan panas lagi seperti hari besok, ya. Oke, sekian saja teman-teman. Kalau ada yang melihat, menonton, siapa tahu ada pertanyaan, silakan saja diajukan. Dan jangan juga lupa teman-teman sahabat tani, jangan lupa di like dan di subscribe juga, dan juga dibagikan kepada teman-teman atau adik-adik atau anak-anak kita yang lagi belajar pertanian. Contohnya teman-teman yang lagi ada di lahan kita saat ini, ada 3 orang. Ada si Joyce, Beriman, dan Wianti, ya. Oke, sekian saja untuk kegiatan kita hari ini. Selamat siang, Yahoo. Baik teman-teman, sahabat-sahabat tani, sebelum kita akhiri dulu, kebetulan ini teman-teman adik-adik dari Prakri SMK Negeri Negeri 1 Sogayadu yang lagi PKL di sini, mereka juga mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum teman-teman sahabat tani menyampaikan komentarnya, siapa tahu sama pertanyaannya di kolom komentar teman-teman nanti, biar mereka juga menyampaikan secara langsung ini pertanyaannya, ya. Dan mari kita sama-sama mengikuti, mendengarkan apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman adik-adik ini semua. Oke, silakan siapa dulu? Si Yuanti. Oke, pertanyaan saya, apa fungsi dolomit dalam bokas, dalam pembuatan bokas? Oke, langsung saya tanggapi saja apa pertanyaan teman-teman ini. Ada ini, ya. Fungsinya dolomit ini kan sudah kita tahu secara garis besar, dia menetralkan keasaman tanah dan juga mematikan jamur yang ada di dalam lahan jika di dalam lahan. Dan karena di kotoran ini kita tebar tadi, ya, sebagian besar juga seandainya ada jamur yang ada di kotoran ini bisa juga mempercepat atau membantu lah, istilahnya membantu mikroba yang kita tebar tadi di M4, sehingga bekerja sama mereka nanti dolomit ini dengan mikroorganisme yang kita siram tadi dari M4, bekerja sama untuk mempercepat, mematikan jamur yang tidak bagus atau jamur jahat yang ada di dalam biarpun bokasi dia ataupun kompos, ya, istilahnya mematikan jamur-jamur yang jahat di dalam bokasi atau kompos yang kita fermentasi. Kalau seandainya di kompos atau di bokas yang kita akan fermentasi ditabur. Oke, pertanyaan berikutnya siapa tadi, si Joyce? Pertanyaan saya, penggunaan bokasi ini apakah dalam penggunaannya itu dalam pembibitan atau setelah ditanam baru digunakan? Ya, kalau penggunaan atau pemakaian bokasi atau kompos terserah di mana saja. Yang penting saja dia telah terurai, telah terfermentasi secara maksimal, sehingga kita bisa bebas untuk memakainya. Biarpun dia di pembibitan, biar juga di lahan untuk penanaman, bebas, bisa saja. Yang penting juga jangan hanya kompos atau bokasi saja dijadikan sebagai media tanamnya, ya. Harus juga kita campur dengan tanahnya. Ibaratkan ini rumah, ya, tanahnya adalah rumahnya, tapi kompos atau bokasi ini adalah makanannya, ya. Seandainya kita hanya menyediakan saja makanan, ibaratkan manusia tidak ada rumahnya, kalau hanya makanan saja otomatis tidak hidup. Begitu juga tanaman nanti kalian, kalau seandainya hanya kompos saja ditanam tanaman di situ, pasti tidak hidup. Karena kompos itu atau bokas itu dia tidak menyimpan air, ya, dan juga
hanya makanan saja, pasti nanti tanaman tidak akan maksimal pertumbuhannya kalau hanya itu saja. Makanya tetap kita campur dengan tanah. Oke, mungkin hanya kira-kira begitu saja untuk pertanyaan si Joyce. Dan pertanyaan si Beriman. Pertanyaan saya, apa perbedaan bokasi dengan kompos? Oke, mungkin ada juga beberapa teman-teman yang lain bertanya seperti itu. Apa perbedaannya kompos dengan bokasi? Nah, ini mungkin kalau kompos bahan utamanya itu lebih dominan dedaunan. Ya, mungkin dari rumput-rumput, ya, daun-daun atau jerami padi. Itu lebih banyak bahan utamanya. Nah, seandainya bokasi, bahan utamanya lebih dominan atau lebih banyak adalah kotoran ternak. Contohnya seperti yang kita buat tadi ini sudah pasti bokasi, ya. Ini karena bahan utamanya yang banyak tadi, yang kita 1 ton itu kotoran ayam atau kohe ayam. Ya, sudah kita pastikan ini bokasi. Dan perbedaan kandungan nutrisinya dengan kompos dengan bokasi jelas beda, ya. Kalau seandainya dia kompos, kandungannya lebih tinggi nitrogennya, sedangkan kalau bokasi dia memiliki kandungan yang sangat tinggi dan lengkap. Ibaratkan kalau pupuk kimia dia seperti pupuk NPK. Dia ada N-nya, ada P-nya, ada kalsiumnya juga. Sehingga kalau dari segi kandungan zat haranya lebih tinggi kandungan zat hara bokasi daripada kompos, ya. Tadi saya bilang yang lebih dominan atau lebih banyak kandungan di kompos hanya unsur nitrogen N, ya. Ibaratkan pupuk kimia dia hampir sama dengan pupuk urea. Oke, sekian saja dulu untuk sesi ini teman-teman. Jika sama dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua juga, ya mungkin sudah terjawab lah sebelum Anda menyampaikan komentar. Dan jika juga masih belum, silakan saja sampaikan komen selanjutnya. Terima kasih.